Jujur aja kebanyakan laptop gaming yang rilis di tahun 2026 tuh kelihatan banyak yang overprice ya, bahkan banyak juga yang bilang cuma jual gimmick doang. Nah, apakah Lenovo Legion 5 15 AGP 11 ini bakal ikutan ngebodoh-bodohin kita juga atau justru dia adalah pengecualian yang emang layak dipilih? Mari kita bahas. Hai, balik lagi di PM Channel. Sebelum kita bedah monster di depan gue ini, yakni Lenovo Legion 5 15 AGP 11 yang pakai AMD Ryzen AI 9465. Mari kita luruskan dulu peta kastanya ya. Buat lu yang masih bingung, Legion series itu positioningnya bisa dibilang lebih jelas ya dibanding beberapa laptop gaming yang beririsan, tapi secara naming dan positioning itu berhimpitan gitu kan. Nah, Legion 5 ini adalah sweet spot, titik keseimbangan antara performa buas dan harga yang masih ya lumayan masuk akal gitu kan. Di atasnya ada Legion 7 buat kalian yang butuh sasis lebih premium dan tipis, dan kasta tertingginya ada Legion 9 yang harganya udah selevel DP rumah KPR. Gua tahu pas kalian denger harga laptop zaman sekarang yang merangkak naik terus gitu kan, bahkan 40 jutaan laptop ini, banyak yang langsung narik napas panjang. Tapi di tahun ini ya mari kita terima realita new normal aja gitu kan. Karena nggak bisa diapain, harga komponen kayak RAM DDR5, panel OLED kualitas bagus, belum lagi integrasi chip AI yang lagi hype banget, semuanya butuh cost besar. Ditambah lagi nilai tukar rupiah sekarang yang lagi ngos-ngosan, bahkan 18.000 sekarang ya. Jadi ini hitungnya per bulan udah naik 1.000. Gokil ya. Dan brand teknologi itu baik di Indonesia maupun global itu rata-rata bayarnya pakai dolar untuk cost production bikin laptop gitu kan. Ini industri hardware kan nggak ada ceritanya laptop gaming dapat subsidi pemerintah kayak program MBG gitu kan. Itu nggak ada ceritanya. Jadi emang nggak mau ya kita harus mulai adaptasi lah ya dengan standar harga baru yang sekarang. Lanjut, sekarang kita ngomongin desain laptopnya. Jujur secara garis besar untuk Legion 5 15 AGP 11 ini masih membawa DNA desain pendahulunya. Material case-nya pakai aluminium di bagian atas dengan surface treatment anodizing sandblasting, dan bagian bawahnya pakai PC ABS dengan painting biasa ya. Pembedanya nggak terlalu radikal. Lenovo terkesan main aman di sini. Agak mirip sama birokrasi di sebuah negeri ya, kaku dan susah berubah. Tapi di sisi lain desain ini timeless dan elegan, buat dipakai meeting, buat dipakai gaming aman gitu kan. Tapi yang gue apresiasi di sini adalah dimensinya. Untuk sebuah mesin tempur laptop high performance, bobotnya starting dari 1,8 kg sekitar ituan sama charger ya. Ini adalah sebuah anugerah ya. Karena kalau kita ingat laptop gaming zaman dulu itu bobotnya kan berat banget, di angka 2 kg lebih. Dan kemarin pun pas gue bawa jalan dari rumah gitu kan, dari daerah Bintaro ke Pondok Indah, laptop kan gua masukin ke dalam tas dan rasanya punggung ya biasa aja gitu kan. Kerasa ada beban, cuma nggak yang sampai bikin punggung kerasa mau copot gitu kan. Jadi cukup oke lah untuk ukuran sebuah laptop gaming 15,3 inch. Masuk ke dapur pacu, ini yang bikin gua cukup excited ya. Dia ditenagai prosesor AMD Ryzen AI 9465 dengan 10 core dan 20 thread. Bus clocknya up to 5 GHz dan punya L2 cache 10 MB plus L3 cache di 24 MB. Buat yang nanya apa bedanya sama Ryzen AI seri 300, fokus AMD di seri 400 ini bukan cuma sekedar unjuk gigi raw power ataupun raw performance ya, tapi efisiensi cerdas yang mengawinkan Zen 5 dan core efisien Zen 5C. Analoginya gampang, ini prosesor punya manajemen traffic data sekelas jalan tol baru, ada jalur ekspres buat game berat dan jalur santai buat tugas ringan. Jadi resource-nya itu nggak ada yang mubazir gitu loh. Kita tes di Benchmark 23, si Ryzen AI 945 ini dapat skor multi-core di angka 19.699 poin dan single core di angka 1.986 poin. Kalau kita komparasi sama generasi sebelumnya, Ryzen AI 9365 yang multi-core-nya tuh sempat di angka 17.700-an poin saat kita tes, dan single core di angka 1.900-an poin. Kita lihat ada peningkatan yang cukup gede ya, hampir 10% di multi core. Dan kenapa single core-nya malah identik?
karena batas limitasi arsitektur per core dan bus clock tertingginya memang ini prosesor mirip. Tapi peningkatan multicore 10% ini terjadi karena manajemen daya yang lebih matang. AMD berhasil ngasih ruang lebih buat 10 core-nya biar bisa ngegas berbarengan tanpa saling jegal. Nah, dari hasil running itu kita pantau suhunya, suhu maksimalnya itu sempat nyentuh 100 derajat Celcius sebenarnya. Emang tinggi ya maksimumnya ya, dengan minimum temperatur di 46,5 derajat Celcius saat idle dan rata-ratanya ada di angka 72,3 derajat Celcius. Beberapa orang pasti panik ya, kok bisa sampai 100 derajat? Tapi tenang dulu, jangan latah dulu. Angka 100 derajat itu wajar menurut gua ya, karena dia cuma nyentuh 100 derajat itu saat peak performance-nya aja di sepersekian detik aja pas CPU lagi ngebus daya maksimalnya sebelum dibanting lagi sama cooling system ke rata-rata 72 derajat Celcius. Ini ngebuktiin sistemnya ngebolehin prosesor buat napas pol-polan dulu baru di ademin gitu kan. Dan yang bikin gua apresiasi adalah meskipun sempat nyentuh 100 derajat Celcius, laptop ini nggak berisik sama sekali, nggak kayak laptop gaming tetangga gitu kan yang fan-nya ngalahin suara exhaust angkot. Ini berkat teknologi Legend Cold Front Hyper. Lenovo pakai Advanced Falcon Fans, Massive 3D Cooper Heat Pipes, dan sebuah hyper chamber yang ibaratnya mereka bikin ruang khusus di dalam buat muter udara dingin biar nggak nabrak sama udara panas. Sistem aliran udaranya ini lancar banget, persis kayak pengalaman gua nyetir ngebut di sekitar tol Trans Jawa ya, yang arah Jawa itu dari Jakarta ke Jogja. Itu kan ngebut pol-polan tuh ya, orang bisa sampai 120, 140 gitu kan. Ya experience-nya kurang lebih sama lah. Dan jangan lupa di laptop ini dia punya fitur Acoustic AI Sound Sync yang secara dinamis bisa nyesuaiin putaran kipas sama aktivitas audio kita biar kebisingan kipas selalu di tahap yang minimal. Beralih ke sektor grafis, ada Nvidia GeForce RTX 5060 8GB DDR7 dengan TGP yang lumayan gede, 115 watt dengan bus clock up to 2497 MHz. Kenapa TGP 115 watt ini krusial di laptop gaming sekelas ini? Kartu grafis kalau dikasih daya nanggung, performanya bakal gampang kecekik. Ya ada power limit throttling itu yang gitu kan. Tapi dengan daya 115 watt, GPU ini bisa lebih leluasa narik listrik buat nahan FPS tinggi di durasi lama tanpa ngos-ngosan. Ini bukti datanya pas gua hajar buat ngegame ya. Di game God of War di high setting dengan resolusi native-nya di 2560x1600, dia dapetin average FPS di angka 82 FPS dengan minimum FPS di sekitar 59 sampai 60 FPS. Di game Death Stranding 2 juga masih lancar banget, bahkan di atas 100 FPS ini game jalan. Terus di game yang terbaru yang lagi ramai belakangan, Forza Horizon 6, itu bisa dapat di angka 80-an FPS. Ini cukup oke ya secara experience. Cyberpunk 2077 juga masih lancar di atas 80-an FPS meskipun minimum FPS-nya agak rendah ya, di angka 60-an FPS. Terus untuk game Pragmata itu dia dapat FPS average di angka 95-an FPS dengan settingan yang high gitu kan. Dan kombinasi RTX 5060 dengan CPU Ryzen AI 9465 ini adalah menurut gua salah satu kombinasi yang menarik ya. Si CPU-nya punya instruction per clock yang cukup gila untuk ngurusin fisik dan logik di background, sementara GPU-nya fokus untuk render grafis tanpa nunggu-nungguan bottleneck gitu kan. Nah, ini bagian yang gua suka juga ya, nih layar ya. Lenovo ngasih laptop ini panel layar 15,3 inch WQXGA 2560x1600p dengan panel OLED. Kecerahan layarnya sampai 1000 nits dengan refresh rate 165Hz, G-Sync compatible dan 100% DCI P3 serta udah tersertifikasi display HDR True Black 1000. Laptop ini segmentasinya jelas buat hardcore gamers, pro player, tech enthusiast dan content creator bermobilitas tinggi kayak video editor ataupun 3D animator. Kalau lu cuma pakai laptop ini buat ngetik Word ataupun main Zuma, ya mending minggir dulu lah ya. Laptop ini terlalu overkill untuk penggunaan tersebut. Dan bedanya apa? Layar laptop ini yang pakai OLED ini dengan panel OLED biasa. Nah, panel OLED Legend 5 ini punya X-Rite Factory Color Calibration. Artinya dari pabrik warnanya udah dikalibrasi satu-satu secara akurat tingkat profesional. Pas datang buka dari box laptopnya, warna yang lu lihat di layar adalah warna yang sebenarnya. Buat ngegrading video ini cakep banget. Experience penggunaannya pun untuk project video dari Full HD sampai ngerender 4K ini super lancar, nggak ada nge-lag, playback mulus. Ini value layarnya tuh ya menarik banget lah. Bikin kompetitor kelas 40 jutaan harusnya kudu mikir 2 kali kalau misalkan dia nggak kasih juga layar OLED di laptopnya. Kan ada tuh ya laptop gaming 40 jutaan tapi panelnya IPS doang, ada tuh.
Untuk urusan tactile, Lenovo masih mempertahankan tahta keyboard Legion True Strike-nya. Ini dia dikasih 24 zona RGB yang kata sebagian orang bisa menaikkan FPS sampai 1000%. Mantap sekali ya. Dan touchpad-nya tuh udah buttonless, kerasa cukup responsif. Feeling ngetiknya pun keyboardnya masih seenak Legion 5 generasi sebelumnya. Empuk tapi clicky, jarak tekannya pas, asik buat ngetik script panjang ataupun nge-spam skill waktu nge-war kayak gitu. Port IO-nya lengkap dan feature proof, ada 2 port USB-C, USB 4, dia up to 40 GB transfer data yang support power delivery juga. Ada juga port HDMI 2.1 yang bisa dipakai sampai resolusi 8K 60Hz. Ada juga Ethernet RJ45 sampai audio combo jack. Urusan storage dia dikasih 1TB SSD M.2 2242 ya, PCIe 4x4, NVMe Gen 4 dan spinnya lumayan kenceng up to 7000 Mbps. Dan tenang aja, buat kaum penimbun file masih ada sisa 1 slot storage tambahan buat kalian manfaatin di laptop ini. Dan kita juga tahu beberapa tahun ini tuh ya tahun AI ya, dan Lenovo pun nggak mau ketinggalan untuk masukin fitur AI di laptop ini. Sebelum itu kita bahas dulu Legion Space-nya ya. Ini adalah sebuah control hub tempat lu bisa atur profile thermal, misal suhu gitu kan, mode performance, sampai ngumpulin semua game lu dari banyak platform di satu aplikasi. Bedanya sama software kompetitor apa? Legion Space ini kelihatan lebih rapi ya. UI UX-nya tuh nggak bikin pusing dan mode performanya itu dengan mudah diakses ya. Ada beberapa mode performa, ada quiet, balance, performance sampai custom. Terus ada juga Lenovo AI. Soal AI ini yang tadi kita bahas ya, Lenovo AI Now nama softwarenya. Ini kayak asisten lokal yang bakal berfungsi banget untuk pertama mungkin nyari file ya. Dia bakal ngebantu banget pas lu lupa naruh file di mana. Dan di balik semua per AI-an di Lenovo AI Now, Lenovo udah masukin laptop ini chip AI khusus yang namanya LA1 dan LA3. Fungsinya buat jalanin Lenovo AI Engine Plus yang secara real time bisa mendeteksi game yang kalian mainin. Jadi ini kayak scenario detection ya, dan ngatur alokasi daya antara CPU dan GPU secara otomatis biar FPS-nya lebih maksimal. Kalian cuma cukup duduk main, biarin otak laptop ini bekerja secara maksimal kayak gitu kan intinya. Buat urusan tenaga, baterainya punya kapasitas 80 Wh dengan power adapter yang terbilang slim ya. Dia bisa nyalurin daya sampai 245 watt. Nah, apa relevansi adapter 245 watt ini dengan power yang dimakan sama laptop ini? Buat ngasih makan GPU 115 watt dan CPU yang power hungry di saat bersamaan, kalian butuh asupan listrik konstan yang masif. Kalau adapternya kecil, laptop kalian bakal ngambil cadangan dari baterai meski dicolok, alias baterai bakal ngedrain nanti kan. Ataupun lebih parahnya, performanya disunat. Dengan 245 watt ini, laptop ini bisa teriak sekencang-kencangnya begitu. Dan kesimpulannya, di kelas harga 40 jutaan lu bakal harusnya nemuin rival macam MSI Vector ataupun Acer Predator Helio 16 ya. Pasti kencang jelas, tapi added value utama dari Legion 515 AGP ini ada di keseimbangan absolut antara layar OLED 15,3 inch yang secara pabrikan udah dikalibrasi X-Rite. Dia dipadukan sama sistem pendingin hyper chamber yang dingin tapi silent parah. Ini bukan cuma sekedar laptop gaming kenceng, tapi sebuah mesin kreator premium yang nyamar pakai baju gaming. Sisi proteksinya juga oke, bagus di laptop ya, karena ketika kalian beli laptop ini bakal langsung dapet garansi resmi 3 tahun ADP plus 3 tahun Legion Ultimate Support dari Lenovo Indonesia. Kopi tumpah, layar pecah karena kesenggol, diganti sama mereka. Kekurangannya ya mari kita jujur, desainnya ini agak ngebosenin ya. Lenovo kayaknya terlalu nyaman di zona nyamannya dan nggak ngasih elemen visual yang bikin orang tuh ngerasa wow dari jarak 5 meter saat mendekat ke laptop ini. Desain yang itu aja bikin orang nggak nyadar kalau lo tuh lagi bawa laptop terbaru ya di 2025-2026 dengan harga 40 jutaan. Tapi pada akhirnya kalau lu nyari stabilitas, layarnya cakep gitu kan, performanya bebas throttling dan nggak peduli sama tampilan yang under the radar, Lenovo Legion 5 OLED 15 AGP 11 ini susah banget buat ditolak. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu video kami hari ini. Gua Yusril dari PM Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian ada masukan silahkan komen di bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.